Cerita diawali dengan sebuah berita viral yang menunjukkan fenomena aneh ketika muncul cahaya asing yang melesat dengan cepat di langit dan meledak tepat di daerah Gurun Nevada, di mana pemerintah Amerika menugaskan unit rahasia untuk melakukan pemeriksaan. Di sana mereka menemukan beberapa bukti terkait kemunculan tamu asing dari jauh yang sering dikaitkan dengan UFO atau makhluk asing, yaitu alien preketek yang terlihat meninggalkan lokasi tersebut. Dan kisah akan berfokus pada seorang mantan pemain SmackDown bernama Jack yang saat ini bekerja sebagai supir taksi di kota Las Vegas. Nyaris tak ada yang seru dalam hidupnya, Jack hanyalah mas-mas biasa yang mencari nafkah untuk dirinya sendiri dengan melakukan rutinitas seperti ngopi, ngudud, tuang, jeung ulin, jeung teu poho busiat. Sampai ketika Jack sedang asik nonton berita pagi-pagi tidak happy, muncul berita mengenai penutupan jalan menuju arah Gurun Nevada dengan alasan karena adanya tumpahan bahan kimia. Padahal itu hanyalah akal-akalan pihak pemerintah untuk menutup lokasi jatuhnya pesawat alien. Tak lama, Jack didatangi oleh dua orang preman yang merupakan suruhan dari mafia yang datang untuk mengajak bekerja sama kembali ke alam kriminal. Mungkin Jack dulu adalah merupakan sopir penjahat, tapi sekarang dia sudah bertobat. Sehingga karena kedua orang preman ini sering datang dan mengganggunya, maka inilah yang Jack lakukan. Tak lama setelah kedua preman itu pergi, Jack pun masuk ke dalam mobilnya. Ia dapati ada dua orang remaja yang tiba-tiba sudah ada duduk di kursi belakang. Entah kapan mereka masuk ke sana, Jack pun bersedia untuk mengantar kedua remaja tersebut setelah ditawari uang yang cukup menggiurkan. Where to? We must locate 40.54 secting longitude. We're just gonna stick with that direction. Di saat yang sama, unit rahasia pemerintah yang dipimpin oleh pria bernama Henry ini dia bebenguknya. Ia pun berhasil melacak dua subjek yang mereka anggap sebagai alien. Entah seperti apa caranya, kedua alien ini tampaknya tahu banyak hal tentang kehidupan bangsa manusia, seperti mengambil uang di ATM, membeli bensin di pom, dan membeli makanan di Indomaret, terbang ke Las Vegas pakai paspor palsu, sampai akhirnya naik ke dalam mobil taksi yang tiada lain. Right there. They're not children. Tanpa Jack sadari bahwa kedua remaja yang duduk di belakang adalah jelmaan dari makhluk luar angkasa, Jack pun tidak menaruh kecurigaan sedikit pun kepada mereka berdua sampai akhirnya I'm the king of these roads. ya, itu adalah Henry dan juga pasukannya yang berhasil melakukan pengejaran, di mana salah satu alien pun menunjukkan kemampuannya dengan memanipulasi kepadatan molekul dan setelah Henry dan pasukannya tidak berdaya, Jack pun keluar dari mobilnya untuk memarahi mereka semua. Kocaknya, Jack mengira bahwa mereka merupakan para preman yang disuruh oleh bos mafia seperti kedua preman yang tadi datang. Sehingga tanpa tahu masalahnya semakin besar, Jack pun pergi begitu saja tanpa ada kecurigaan. 1 jam berkendara, tibalah mereka di tempat tujuan, yaitu sebuah gubuk tua di tengah-tengah gurun yang luas. Tanpa banyak basa-basi, kedua alien bersaudara ini langsung membayar ongkos yang jumlahnya 5 kali lipat dari yang seharusnya. Tak enak dibayar terlalu banyak, Jack pun menemui mereka berdua di dalam dengan maksud untuk mengembalikan kelebihan uangnya. Meski pada titik ini banyak sekali ditemukan keanehan atau kejanggalan, si Jack ini nyatanya masih belum menyadari mereka berdua siapa. Bukannya langsung pergi mantog agar tidak ikut terlibat, Jack malah ikut masuk ke dalam kulkas yang mengarah ke sebuah terowongan.
Seperti laboratorium bawah tanah, tempat ini dipenuhi tumbuhan dan ada sebuah benda yang seperti telur organik. Di situ salah satu alien mengambil semacam alat atau benda semacam berbentuk silinder dan entah apalah fungsinya. Mereka keburu dikejutkan oleh kemunculan alien lainnya, yaitu hampir mirip seperti Satria Bajai Hitam. Makhluk ini adalah alien bernama Sipon yang berniat ingin merebut perangkat tersebut dan selamat dari kebakaran yang terjadi di gubuk. Jack pun mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi dan siapakah mereka berdua, tetapi lolos dari Sipon yang mengendarai kendaraan terbangnya, Jack pun membawa kedua alien yang belum akil balik ini ke dalam terowongan kereta api. Dirasa sudah aman, Jack pun perlahan keluar menyusuri rel kereta api tersebut, tapi tiba-tiba muak, Jack pun memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi hingga tanpa sadar jika di depannya ada sebuah kereta api yang sedang melaju dengan kencangnya sehingga selamat dari momen barusan, Jack pun pergi ke tempat yang aman jauh dari lokasi tersebut. Disitulah kedua alien bersaudara ini mengatakan dengan jujur bahwa mereka berdua bukanlah manusia, melainkan makhluk yang berasal dari luar angkasa. Mereka juga punya nama seperti Seth si adik laki-laki dan Sarah si kakak perempuan. Karena masih tidak percaya, Sarah pun menunjukkan kemampuan telekinesis yang memperlihatkan beberapa koin melayang di depan bebenguk si Jack. Namun tak lama muncullah cahaya dari kejauhan yang sepertinya adalah pesawat Sipon yang datang mengejar, tapi ternyata dengan fakta bahwa mobilnya telah rusak parah, Jack pun pergi ke bengkel yang baru tutup sekitar 20 menit yang lalu. Sempat ditolak, Jack pun menunjukkan segepok uang asalkan mobilnya cepat diperbaiki. Huh? Would you get in a fight with a rhinoceros? Poor rhino. Poor Rhino. Sambil menunggu mobilnya pulih kembali, Jack pun pergi ke restoran dengan membawa kedua alien ini. Sempat terpikir untuk meninggalkan mereka berdua di sana, Jack lupa bahwa mereka mempunyai kemampuan mampu membaca pikiran yang membuat Jack tidak mampu ujug-ujug pergi begitu saja. Tak lama, Jack pun mendapatkan telepon dari atasannya yang menanyakan kenapa belum kembali ke pangkalan. Tanpa ia sadari jika panggilan telepon tersebut sedang disadap oleh Henry dan pasukannya sehingga I gotta go. Got him. Stony Creek. I want a clean extraction in 20. beberapa saat kemudian muncullah panggilan telepon yang berasal dari Henry dan ternyata telah sampai di lokasi. Jack sebenarnya bisa saja kooperatif dan tak perlu terlibat di masalah ini. Sebagai supir taksi yang berdedikasi tinggi dan menjunjung tinggi nilai-nilai norma sosial, Jack pun memilih melawan dan akan membawa mereka kabur dari si Henry ini. Untuk mengulur waktu, Jack pun menghampiri petugas polisi yang kebetulan berada di lokasi dan melaporkan Henry sebagai pelaku begal yang meresahkan. Dibantu oleh seorang teteh pelayan yang baik hati, Jack dan kedua alien pun kabur melalui saluran ventilasi dan sempat terhambat oleh anjing pelacak. Sarah dengan kemampuannya berhasil membuat beliau jinak, di mana mereka bertiga langsung kembali ke bengkel. Dan meskipun mobilnya belum beres 100%, Jack pun dengan cepat memacu mobilnya dan Taxi's on the move. I want a possible escape.
Dibantu dengan kekuatan Sarah, Jack pun berhasil melewati pasukan Henry, tapi mobil mereka mendadak mogok secara tiba-tiba yang ternyata No, not now. Are you doing this? Sarah, I said. Oh, have to. setelah menjadikan anjing pelacak sebagai hewan peliharaan dan resmi menjadi member baru dari petualangan ini, Seth pun meminta Jack untuk mengantarkan mereka ke pusat penelitian rahasia, bukan untuk menemui Henry, melainkan untuk mengambil pesawat mereka yang disita oleh pemerintah. Yang karena Jack tidak tahu alamatnya di mana, Jack pun meminta bantuan seseorang yang pastinya tahu tentang lokasi tersebut. Actually, somebody who can help. No sign of the taxi from anyone yet. Extend the search. Berlokasi di pusat kota Las Vegas, Jack pun menemui seorang teman lama yang merupakan ahli luar angkasa bernama Neng Yuli atau Dr. Yuli. Tanpa basa-basi, Jack pun langsung memperkenalkan Seth dan Sarah sebagai alien yang sedang butuh bantuan. Sempat menolak karena tidak percaya, Sarah dan Seth pun langsung menunjukkan kemampuannya di depan Dr. Yuli yang sulit ditiru oleh Uya-Kuya. Now, Tuffin. Setelah melihat langsung kekuatan dan kecanggihan teknologi mereka, Neng Yuli pun akhirnya percaya bahwa kedua bocah ini bukan berasal dari planet tempat kita berada. Disinilah Seth dan Sarah diberi kesempatan untuk menceritakan kronologi kejadian yang sebenarnya, bahwa planet tempat mereka tinggal sedang mengalami krisis lingkungan dan berada di ambang kematian ekosistem. Ketika militer mereka memilih jalan pintas dengan merencanakan invasi untuk merebut planet bumi, orang tua Seth dan Sarah menentang keras ide tersebut. Sebagai ilmuwan, mereka memilih cara cerdas dan damai dengan pergi ke planet bumi sekitar beberapa tahun yang lalu dan membuat laboratorium di bawah gubuk tua yang tadi sempat kita lihat. Beberapa waktu berlalu, eksperimen mereka pun berhasil dan hasil penelitian mereka simpan di perangkat silinder yang tadi sempat mereka ambil untuk mereka bawa ke planet asal mereka guna mencegah invasi planet bumi dan menyelamatkan planet mereka sendiri. Scientists who have studied Earth's changing climate in hopes of finding a solution for our planet's future. Masalahnya, pesawat mereka sudah disita oleh pihak Amerika Serikat. Pihak militer dari planet Seth dan Sarah pun juga sama resenya dengan menyewa seorang pembunuh bayaran berpenampilan seperti Satria Baja Hitam untuk merebut perangkat tersebut. Karena jika perangkat berisi penelitian tersebut berhasil dibawa pulang, maka rencana militer untuk melakukan invasi akan bisa dibatalkan karena sudah menemukan cara untuk memperbaiki ekosistem di planet mereka sendiri. We seriously need to find your spaceship. Menyadari masalah ini menyangkut keselamatan seluruh umat manusia, Neng Yuli pun langsung menemui ilmuwan senior yang sama-sama pakar di luar angkasa. Berkat beliau, Neng Yuli dan kawan-kawan berhasil mendapatkan sebuah lokasi yang bernama Witch Mountain yang disinyalir menjadi markas rahasia sekaligus tempat disitanya pesawat milik Seth dan Sarah. Thank you, Harlan, for everything. Tanpa buang-buang waktu, Neng Yuli pun langsung berkemas sebentar mengambil baju dan alat make up-nya. Yang karena Yuli agak lama karena nyaduk heula, Seth dan Sarah pun menyempatkan sebentar menonton pertunjukan alien tepat saat muncul Sipon di atas panggung sehingga lolos dari Sipon, kini Jack dan anak-anak harus menghadapi Henry dan pasukan yang tengah mengepungnya di dalam kasino tidak pakai indro. Tapi lagi-lagi Sarah berhasil memanfaatkan kekuatannya untuk kabur dari mereka. Gotta go. Blue Lane's low in Vegas. Pengejaran pun berlanjut di jalan raya ketika Henry dan pasukan mencoba mengejar mobil taksi yang Jack kendarai, tetapi ternyata Greetings, Earthlings. ya, itu adalah si ilmuwan senior yang sengaja mengelabui Henry dan pasukannya. Sementara Jack, Yuli, Seth, dan Sarah sudah pergi duluan menggunakan mobil milik beliau. Tiba di dekat Witch Mountain, Jack dan kawan-kawan masih harus berjalan kaki menuju lokasi di mana hal tak terduga terjadi ketika Henry dan pasukannya tiba-tiba menyergap dan berhasil menumbangkan Seth dan Sarah menggunakan peluru bius dan
Sarah. Seth. Meski sudah dijelaskan tentang invasi alien yang mengancam planet bumi, Henry tetap akan membawa Seth dan Sarah ke pusat penelitian, dan karena Jack dan Julie bukan ancaman, anak buah Henry pun akan mengantarkan mereka berdua untuk pulang. Give them a lift back down. Di perjalanan, Henry dan Julie pun berantem soal tertangkapnya Seth dan Sarah. Mereka saling menyalahkan satu sama lain gara-gara tidak adanya perlawanan, tetapi lolos dari anak buah Henry, Jack dan Julie pun langsung pergi ke terowongan yang mengarah langsung ke pusat penelitian. Sempat salah jalur, mereka tak sengaja masuk ke dalam lubang pembuangan, dan tiba-tiba selamat dari semburan api, Jack dan Julie langsung masuk ke dalam ruangan pusat penelitian. Di sana, Seth dan Sarah terlihat masih tak sadarkan diri dan baru akan dibedah untuk bahan penelitian. Namun tak lama terdengar raungan alarm tak terduga. Ternyata itu adalah ulah dari Satria Baja Hitam yang datang untuk mengambil kembali target buruannya. Ketika di momen itulah Jack dan Julie masuk dan membawa kabur bocah alien tersebut. Tiba di sebuah hangar, akhirnya mereka menemukan pesawat Seth dan Sarah yang sedang diteliti oleh sejumlah ilmuwan. Untuk membuat mereka semua pergi, Julie pun mengelabui mereka dengan mengatakan kebocoran radiasi, dan Henry menyuruh semua orang untuk keluar dari fasilitas ini. Obeyed his direct orders. Your call. Choose wisely. Setelah para ilmuwan pergi, Seth pun buru-buru menyalakan pesawatnya. Tepat Henry berpapasan dengan ilmuwan sehingga menyadari dua bocah aliennya akan kabur. Henry pun langsung mengepung pesawat tersebut dan berkat kekuatan yang Sarah miliki, puluhan peluru yang ditembakkan berhasil ditahan tepat saat Sipon muncul di sana, sehingga memanfaatkan kekacauan itu, Seth dan Sarah pun mempunyai kesempatan untuk menyalakan pesawatnya dan melewati terowongan panjang yang sempit. Seth dan Sarah pun dengan cepat berupaya untuk meninggalkan tempat tersebut, tapi tiba-tiba What was that? The airlock's jammed. You two fly. ya, entah bagaimana caranya Sipon masuk. Jack yang sudah gatal dari tadi pun mencoba menghadapinya seorang diri, tetapi nyaris jatuh ke lubang pendorong. Jack pun semakin dibuat terpojok saat Sipon akan datang ke sana untuk menghabisinya. Tapi Seth tepat waktu dan berhasil menewaskan Sipon untuk selamanya. Setelah ketegangan selesai, Seth dan Sarah pun memarkirkan pesawat di tempat yang aman untuk mengucapkan salam perpisahan, di mana Jack diberikan hadiah berupa perangkat yang menyimpan seluruh pengetahuan di planetnya, lengkap dengan si anjing pelacak yang menjadi peliharaannya. Setelah semuanya selesai, Jack dan Julie pun mendadak terkenal di kalangan komunitas UFO dan alien. Mereka bahkan membuat sebuah buku berjudul Rise to Witch Mountain yang membuat keduanya diundang di berbagai acara.